Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan kalian mengenai gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Berhubung untuk penjelasan yang akan saya gerakan ini mengenai organisasi kemanusiaan, jadi kita masih pagi ya, kita akan memacu semangat kita dengan salam kemanusiaan. Oke, siap? Ketika saya bilang spesial, kalian jawab humanity. Oke, bisa? Ketika saya bilang spesial, kalian jawab humanity. Bisa? Saya, oke, kita coba. Aspesia, humanity. Aspesia, humanity. Aspesia, humanity. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, di sini ada video mengenai sejarah gerakan Palang Merah dari YouTube-nya PMI TV, bisa teman-teman tonton ya. Pada 24 Juni 1859, di kota Solferino, Italia terjadi pertempuran antara tentara Perancis dan Austria. Perang ini mengakibatkan sekitar 40.000 tentara terluka dan tewas. Jean Henry Dunant, seorang pengusaha Swiss yang tengah melakukan perjalanan bisnis, melewati dan menyaksikan pertempuran berdarah itu. Hatinya bergetar melihat beribu-ribu tentara di kedua belah pihak dibiarkan menderita akibat tidak adanya pelayanan medis. Henry Dunant tergerak menolong dan mengajak penduduk setempat untuk membantunya merawat para korban tanpa membeda-bedakan mereka. Kemudian mencatat pesan-pesan terakhir mereka untuk disampaikan kepada keluarganya. Dan dari sinilah sejarah gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di dunia bermula. Sekembalinya ke Swiss, pengalaman di Solferino sangat membekas di hatinya. Maka pada 1862, Dunant menulis buku A Memory of Solferino yang berisi dua gagasan, yakni perlunya membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang terluka di medan perang, dan perlunya suatu perjanjian internasional untuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada para sukarelawan pada waktu bertugas dan kepada para prajurit yang terluka di medan perang. Kedua gagasan tersebut diwujudkan dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Hukum Humaniter Internasional atau HHI. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari 3 komponen. Pertama, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC yang didirikan pada 1863 sebagai organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan mandiri. ICRC bertugas memberi bantuan dan melindungi kehidupan dan martabat para korban perang atau konflik bersenjata, serta mempromosikan dan mengembangkan hukum humaniter internasional. Kedua, Federasi Internasional Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang pada saat berdiri tahun 1919 bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Organisasi ini diprakarsai oleh Henry Pomeroy Davison, Ketua Komite Bantuan Perang Palang Merah Amerika. Federasi Internasional berfungsi sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti bencana. Ketiga adalah Perhimpunan Nasional yang merupakan organisasi kemanusiaan yang ada di setiap negara anggota peserta Konvensi Jenewa. Saat ini ada 192 negara yang menjadi anggota gerakan Kepalang Merahan di dunia. Anggaran dasar gerakan menyatakan bahwa dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional. Perhimpunan nasional di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia atau PMI. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. PMI bertugas menyelenggarakan kegiatan Kepalang Merahan berupa pelayanan dan bantuan kemanusiaan pada saat konflik bersenjata, bencana, sosial kesehatan, pengelolaan daerah, dan melakukan pembinaan relawan.
PMI beserta komponen gerakan bersama-sama menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Berikut adalah rangkuman dari video yang tadi telah kita tonton, yaitu pada 24 Juni 1859 seorang pengusaha Swiss bernama Jean Henry Dunant, atau kalau misalnya anak-anak PMR, mereka bisa disebut adalah Bapak Palang Merah Dunia. Jean Henry Dunant melakukan perjalanan bisnis untuk bertemu dengan Kaisar Napoleon III. Tapi pada saat perjalanan bisnis, Kaisar Napoleon III itu dalam keadaan perang antara Prancis dan Australia di Solferino, utara Italia. Perang ini melibatkan 320.000 prajurit dan menelan korban luka dan meninggal itu 40.000 korban. Karena latar belakang dari keluarga Jean Henry Dunant ini adalah keluarga yang selalu memiliki perasaan terhadap kemanusiaan, itu kan dia nggak tega ya banyaknya korban. Bayangkan dari ribuan korban cuma ada 4 dokter hewan dan 1 dokter untuk menangani ribuan tentara gitu. Bagaimana nggak tergeletak banyak korban gitu. Akhirnya Jean Henry Dunant meminta bantuan masyarakat untuk mendirikan rumah sakit darurat, yaitu ada di gereja Castellion gitu. Akhirnya dalam keadaan darurat itu mereka nggak kenal lelah untuk melakukan pertolongan pertama. Selain melakukan pertolongan pertama, mereka juga mencatat pesan-pesan para korban untuk disampaikan kepada keluarganya gitu. Para wanita di sana pun ketika diminta untuk istirahat atau pulang, mereka nggak mau. Akhirnya tercetuslah kalimat Siamo Tutti Fratelli, atau kita semua bersaudara. Lalu pada tahun 1862, setelah Jean Henry Dunant pulang ke negaranya, beliau tidak bisa melupakan kejadian di Solferino tersebut. Akhirnya dia menulis buku Un Souvenir de Solferino, atau dalam bahasa Inggris A Memory of Solferino gitu. Dalam bahasa Indonesianya adalah kenangan di Solferino, yang memuat 2 gagasan. Apa saja? Yang pertama itu agar setiap negara dibentuk sebuah kelompok relawan yang tugasnya ialah mengurus korban di masa perang. Gagasan kedua, agar negara-negara membuat kesepakatan internasional untuk melindungi para relawan pertolongan pertama. Akhirnya 1 tahun selanjutnya gagasan tersebut terwujud dengan Jean Henry Dunant bersama 4 orang Jenewa atau biasa dikenal Komite 5, itu membuat Komite Internasional Pertolongan Korban Luka atau The International Committee of Aid for the Wounded, yang kemudian hari menjadi ICRC, Komite Internasional Palang Merah. Nah, ini dia anggota dari Komite 5. Yang pertama ada Jean Henry Dunant, kedua ada Gustav Meissner, Dr. Louis Avia, Dr. Theodore Monnier, sama Jenderal Willem Henry Dufour. 1 tahun juga diadakan Konvensi Jenewa pertama yang membahas mengenai perbaikan kondisi prajurit yang terluka dalam perang di darat, sekaligus terciptanya lambang palang merah di atas dasar putih sebagai penghormatan terhadap negara Swiss. Untuk Konvensi Jenewa itu dilakukan 4 kali. Untuk yang kedua kalinya membahas mengenai prajurit yang terluka, yang sakit, dan yang kapalnya karam dalam perang di laut. Ketiga mengenai tawanan perang, dan keempat itu membahas mengenai pelindungan orang sipil dan dalam masa konflik bersenjata. Nah, tadi udah disinggung sedikit dalam video mengenai komponen gerakan Palang Merah dan Barisan Merah Internasional, yaitu ada ICRC, organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak dan mandiri. Tugasnya membantu korban konflik bersenjata dan mengembangkan hukum humaniter internasional atau hukum pre-kemanusiaan internasional. Yang kedua ada Perhimpunan Nasional, organisasi kemanusiaan yang hanya ada 1 di setiap negara
anggota peserta Konvensi Jenewa tercantum dalam prinsip 6 dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu adalah kesatuan. Saat ini ada 192 negara yang menjadi anggota Kepalang Merahan di dunia. Yang terakhir adalah ada IFRC, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, berdiri tahun 1919 yang bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Kemudian pada tahun 1983 Liga Perhimpunan Palang Merah itu berubah jadi Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Selanjutnya pada 1991 berubah lagi menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yang tadi diperkarsai oleh Henry V. Davison, Ketua Komite Bantuan Peran Palang Merah Amerika, dengan tujuan sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dan memberikan bantuan kemanusiaan seperti bantuan bencana. Nah, di sini selain menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya organisasi, saya juga akan menjelaskan mengenai lambang dari organisasi tersebut, yaitu ada lambang palang merah gitu. Nah, lambang palang merah ini merupakan kebalikan dari bendera Swiss. Tahun 1864 Konvensi Jenewa yang pertama menyatakan bahwa lambang palang merah di atas dasar putih secara resmi diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata. Namun pada tahun 1906 waktu peninjauan kembali terhadap Konvensi Jenewa tahun 1864 barulah ditetapkan lambang palang merah tersebut sebagai penghormatan negara Swiss. Kenapa digunakan sebagai penghormatan terhadap negara Swiss? Yang pertama adalah tadi Konvensi Jenewa yang pertama dilaksanakan di negara Swiss, kota Swiss, dan tempat lahir dari James Henry Dunant pun di kota Swiss. Makanya sebagai penghormatan terhadap negara Swiss. Selanjutnya adalah lambang bulan sabit merah. Nah, kenapa lambang bulan sabit ini muncul? Karena kan untuk tadi lambang palang merah di atas dasar putih, untuk yang orang awam pasti mengira itu adalah salib, akan mengaitkan dengan agama. Makanya di sini ada sejarah tahun 1876 saat Balkan dilanda perang, sejumlah pekerja sosial yang tertangkap oleh Ottoman dibunuh semata-mata karena mereka memakai bandengan dengan gambar palang merah. Terus ketika pemerintah Turki dimintai penjelasan mengenai hal ini, mereka menekankan kepekaan antara Mesir terhadap bentuk palang atau salib yang mengajukan akan perhimpunan nasional serta pelayanan medis militer mereka diperbolehkan untuk menggunakan lambang yang berbeda, yaitu bulan sabit merah. Untuk selanjutnya itu ada lambang kristal merah. Nah, untuk kristal merah ini bisa digunakan ketika negara yang ingin masuk atau bergabung dengan ICRC atau IFRC, itu mereka tidak mau menggunakan dua lambang yang di awal. Jika tidak mau menggunakan dua lambang di awal, mereka bisa menggunakan lambang kristal merah ini. Nah, untuk kristal merah ini untuk lambang kristal merah digunakan cuma satu negara, yaitu negara Israel. Tadi kan ada 192 negara ya. Nah, 157-nya menggunakan lambang palang merah di atas dasar putih, 34-nya menggunakan lambang bulan sabit merah, dan satunya menggunakan lambang kristal merah. Nah, ada yang tahu nama Perhimpunan Nasional di Indonesia? Betul ya, PMI, Palang Merah Indonesia. PMI mendapat pengakuan secara internasional oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC pada 15 Oktober 1950 dan diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah atau IFRC. Nah, lalu gimana sejarahnya terbentuk Palang Merah Indonesia gitu? Nah, pada awalnya Dr. T.L. Seduk dan Dr. Badr Johan
meminta kepada pemerintah Belanda untuk Indonesia membuat organisasi kemanusiaan atau organisasi Palang Merah gitu. Namun oleh pihak Belanda ditolak karena menganggap orang Belanda menganggap bahwa Indonesia itu belum mampu untuk mengurus organisasi Kepalang Merahan gitu. Dulu untuk organisasi Kepalang Merahan yang di Belanda itu disebut DRI, Nederland Rotaries of the Indie gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah Indonesia merdeka pada 13 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan yaitu Dr. Buntaran Martoatmojo untuk membentuk Perhimpunan Nasional Palang Merah. Atas perintah Presiden, pada tanggal 5 September 1945 dibentuklah susunan kepanitiaan beranggotakan 5 orang yang diketuai oleh Dr. El Muhtar, Dr. Bahdar Johan, Dr. Johana, Dr. Majuki, Dr. Sikanalam. Akhirnya 1 bulan setelah Indonesia merdeka terbentuklah organisasi Palang Merah Indonesia. Sedikit penjelasan lagi mengenai fungsi dari lambang yang tadi saya jelaskan. Untuk fungsi lambang itu yang ada 2. Yang pertama sebagai tanda pengenal. Lambang digunakan pada masa damai atau pada saat tidak terjadi konflik perang atau pada saat tidak terjadi bencana. Gunanya adalah sebagai tanda pengenal identitas dan hak milik. Yang kedua adalah sebagai tanda perlindungan. Lambang digunakan ketika konflik perang atau saat bencana terjadi. Fungsinya untuk memberitahukan bahwa seseorang adalah anggota gerakan dan menandai personel medis militer. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin ada yang belum jelas atau mau yang dipertanyakan, dipersilakan. Satu deh. Perkenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Batia dari DM1 dari Manajemen Bisnis. Pertanyaannya, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Palang Merah Indonesia dalam misinya di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau? Terima kasih. Baik, izin menjawab tadi kan mengenai tantangan para relawan terhadap daerah terpencil gitu ya. Yang pertama yang pasti adalah akses gitu, kayak banyak para relawan ketika terjadi bencana akses mereka terblok gitu, entah terblok karena bencananya itu tersendiri atau ada minimnya literasi dari warga sekitar. Tuh, untuk selanjutnya adalah mereka, kalau misalnya negara-negara terpencil atau daerah-daerah terpencil, biasanya mereka ada penolakan. Tuh, ada gerakan, bahkan ada sampai yang relawan itu malah menjadi korban. Gitu, mereka bukan menolong, malah akan menjadi korban. Sebenarnya dari literasi sama mungkin takut alam sama manusia sih kan. Ada yang mau jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi. Hai. Diri. Perkenalkan, saya Kemulan dari kelompok SDK. Kan ada istilah PMI dan PMR. Kalau PMR ini secara resmi di bawah PMI atau hanya organisasi pelajar untuk belajar saja? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Izin menjawab ya Kak. Antara PMI dan PMR, sebenarnya PMR itu wadah pembinaan dari organisasi PMI. Gitu. Untuk PMI kan memang ada pelatihannya sendiri, ada pelatihannya tersendiri, yaitu ketika kita mengikuti anggota PMI, kita akan menjadi KSR, Korps Sukarelawan. Gitu. Nah, Korps Sukarelawan ini selain membantu relawan melakukan pertolongan pertama, kita mendonasikan ke korban-korban bencana, mereka juga melakukan pelatihan terhadap anggota PMR. Gitu. Jadi PMR itu istilahnya PMI, PMR itu mereka saling terhubung karena PMR itu organisasi wadah pembinaan dari organisasi PMI.
Oke, di closing. Ada lagi? Sudah cukup. Di closing. Di closing aja nanti yang lain. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan salam